Ada shalom. Katakan bersama saya anak yang paling disayang sama Tuhan. Saya telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Salam hangat dari saya dan keluarga dan juga dari gembala saya dari Jakarta, Pastor Ivan Tanujaya yang menyampaikan salam balik buat semua teman-teman di sini, baik Pak Vincent, Pak Yakub, Pak Peter dan juga semua teman-teman di sini. Ya, terima kasih karena sudah mempercayakan saya datang ke tempat ini untuk menyampaikan kabar baik buat kita semua. Ada amin. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita dimateraikan dan darah Yesus tuh memateraikan kita ya. Dan ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita dimateraikan oleh Kristus dan rohnya tinggal dalam kita. Kita hari ini harus percaya bahwa betapa sucinya kita sehingga Roh Kudus mau tinggal dalam kita. Ya kan? Jadi hari ini kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang paling benar, orang yang telah disucikan, kita bukan lagi orang berdosa. Karena kalau kita orang berdosa, maka tentu Tuhan tidak mau tinggal di tempat orang berdosa. Ada amin? Itu sebabnya hari ini Yesus terlebih dahulu menguduskan kita, sehingga ketika hari ini kita sudah begitu kudus, maka Roh Kudus tinggal bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Ada amin? Ada sukacita? Puji Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di minggu pagi yang indah kita boleh duduk ya menikmati kasih Tuhan karena ini adalah bagian terbaik yang tidak bisa diambil oleh siapapun, ya kan? Kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan di dalam Dia ya segala sesuatu itu ada. Itu sebabnya tidak heran kalau kita boleh berkata bahwa miliki Yesus miliki segalanya karena di dalam Yesus terletak atau terdiam segala sesuatu yang Bapa punya. Dan hari ini warisannya sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Nah puji Tuhan hari ini kita boleh duduk diam mendengar kabar baik. Karena kita percaya bahwa kabar baik itulah yang memerdekakan kita. Bukan tentang situasi apapun atau ya sesuatu harta benda yang kita peroleh yang mungkin membuat kita senang sesaat. Tetapi kemudian begitu dia hilang, habis, kita mulai galau lagi. Tapi hari ini karena kabar baik itulah bahwa Kristus telah mati buat kita, menebus kita dari lubang kubur, dan menjamin keselamatan kita sampai akhir, maka hari ini kita boleh mengalami sukacita yang abadi. Dan berita atau kabar baik ini adalah kabar baik yang benar-benar baik, yang tidak pernah ada campur buruk-buruknya. Ada amin? Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat dulu dari pengalaman kisah Maria dan Marta. Saya pengen bagi satu hal, hari ini Bapak Ibu boleh pegang HP untuk catat, kalau punya kertas dan ballpoint silakan dicatat, tapi pegang HP yang jangan scroll-scroll abis ini mau makan di mana ya, karena hari ini kita perlu makan dulu, menikmati makanan yang terbaik ya yang kita butuhkan hari ini. Bapak Ibu kalau punya keluarga, kalau habis jalan-jalan kasih makan keluarga kita pasti bangga kan, bisa traktir anak kita makan, istri atau suami, mereka makan enak, mereka senang, kita juga ikut puas bukan? Tapi jangan lupa bahwa kita kasih makan tubuh, itu tubuh nggak bisa hidup sampai kekekalan. Tapi kita harus menginvestasikan waktu kita untuk memberikan anak-anak kita, istri atau suami kita makan makanan rohani yang itu membantu dia untuk hidup dari keadaan sekarang sampai selama-lamanya. Jangan lupa Salomo itu istrinya berapa? Jangan ragu-ragu gitu. Di sini nggak ada bapak-bapak yang mirip Salomo. Istrinya berapa? Ya 1000 ya. Istrinya 1000. Jadi kalau satu hari ketemu satu istri, 3 tahun kemudian baru ketemu lagi istri yang pertama. Tetapi saking sibuknya dia sama istri-istrinya, dia lupa menurunkan warisan iman dan pengetahuan kepada anak-anaknya. Hingga akhirnya ketika Salomo selesai berkuasa, anak-anaknya adalah keturunan yang tidak begitu disukai oleh Tuhan. Dan akhirnya kerajaan Israel itu terpecah. Hari ini saudara harus investasikan waktu saudara ya, ketika saudara di gereja makan firman Tuhan, saudara harus kasih makan keluarga saudara, anak, istri, suami saudara. Supaya apa? Supaya turun-temurun tidak ada generasi saudara yang terhilang. Saudara bisa kumpulin uang banyak, tidak salah.
Tapi saudara tidak bisa bawa uang banyak saudara ke sorga. Yang bisa ngumpul sama saudara di sorga adalah anakmu, cucumu, keturunanmu, keluargamu. Itu sebabnya investasikan ya iman dan pengetahuan kepada mereka. Orang Salomo aja begitu cerdas karena Roh Kudus, ya kan, hikmat Allah ada sama dia. Semua bangsa di dunia, raja-raja di dunia hanya datang untuk mendengar apa yang dia pengen ngomong. Sedangkan hari ini orang suka datang ke gereja, Pak doain dong supaya dapat hikmat. Ya, kok gitu doanya? Kan Roh Kudus itu hikmat Tuhan, dan Roh Kudus sudah ada dalam kamu. Sekarang kenapa kamu minta lagi supaya Roh Kudus ada dalam kamu gitu? Sudah ada, karena apa? Orang Kristen tidak menyadarinya. Bahkan berdoa untuk sesuatu yang dia sudah miliki. Itu sebabnya setiap kalau saudara investasikan waktu datang ke gereja, ibadah, berdoa, pastikan bahwa ketika saudara datang, itu saudara datang mengucap syukur atas segala yang sudah saudara terima sebagai hak. Nanti cairnya bagaimana, itu cara Tuhan. Tapi hari ini kita harus percaya. Karena banyak orang Kristen saya lihat dalam pengalaman pelayanan saya, datang hari Minggu hanya untuk Tuhan, aku mau supaya aku begini. Akhirnya nggak dapat, kecewa, frustrasi, dia nggak pernah datang ke gereja. Dia bilang gini, 20 tahun saya jadi orang Kristen, doa saya nggak pernah dijawab. Ada yang bilang bahwa, itu hanya supaya apa ya, kayak PHP doang gitu ya. Nah hari ini kita harus melihat bahwa kalau kita datang ibadah, kita harus penuh dengan ucapan syukur bahwa segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Setiap kali pendeta, pembicara mengabarkan kabar baik, pandanglah dia sebagai pengacara yang lagi membacakan hak-hak saudara di dalam Tuhan, karena saudara tadinya belum akil balik, belum mengerti, sehingga saudara perlu memahami klausal-klausal apa saja yang terdapat dalam warisan itu. Begitu saudara dengar, saudara pulang, saudara bilang, oh ternyata saya punya segala sesuatu dalam Kristus ya, berarti saya nggak boleh miskin lagi dong. Nah, akhirnya apa yang saudara hanya boleh minta? Minta hikmat supaya bisa mengelola segala sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan di balik kematiannya buat saudara. Karena hanya itulah yang orang Kristen suka lag. Apa itu? Lambat. Ngelag, apa ya? Kayak ya lambat untuk paham. Karena dia sebenarnya contoh misalnya ya, pada saat pandemi misalnya, di rumah kita ada telur, ada nasi, ya, ada sayur, ada tomat dan lain-lain. Tapi karena kita tidak punya pengetahuan, kita bilang, aduh kelaparan nih, nggak ada makanan, pesan nasi goreng keluar. Nasi goreng yang datang terbuat dari nasi, telur, dan segala sesuatu yang saudara punya. Tapi karena tidak punya kemampuan mengelola, ya, akhirnya apa? Manajemen skillnya tidak ada. Akhirnya apa? Kelaparan. Jadi bukan tidak ada ketersediaan, tetapi apa? Tidak mampu mengelola. Itu sebabnya saudara harus dengar firman yang logos. Logos itu artinya pengetahuan. Yesus itu logos, pengetahuan. Jadi kalau saudara menerima Yesus, saudara memiliki pengetahuan dan hikmat itu. Sehingga di dalam kehidupan saudara berjalan, saudara tahu mengelola semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Akhirnya saudara datang ke gereja, tidak lagi minta-minta, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu. Karena nggak dapat minggu depan datang lagi, paksa Tuhan, Tuhan saya minta ini, Tuhan. Padahal apa? Segala sesuatu sudah disediakan bagimu. Cuma karena kita tidak bisa mengelola, akhirnya kita jadi miskin sama seperti orang yang tidak punya sesuatu. Kita punya mental pengemis, padahal kamu orang kaya dalam Kristus. Ada amin? Ini kenapa semua diam ya? Apa saya terlalu serius ya atau gimana? Ya kira-kira begitu. Jadi apa? Hikmat Tuhan. Nah, caranya bagaimana mendapatkan hikmat Tuhan? Kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kita, ya, karena kita hari ini sudah disucikan oleh darah Kristus. Jadi betapa sucinya kamu, makanya jangan pernah berdoa lagi bahwa Tuhan dengarkanlah kami, doa orang berdosa ini, ya kan? Banyak yang masih doa begitu kan? Seolah-olah dengan kerendahan hati. Padahal saudara kalau cek di dalam Alkitab, adakah Alkitab bilang bahwa doa orang dosa besar kuasanya? Hanya ada apa? Doa orang benar besar kuasanya. Tapi kenapa masih berdoa, Tuhan dengarkanlah kami doa orang berdosa ini. Ya kamu bunyiin bunyi ya Tuhan pasti dengar. Tapi respon kamu tidak mengetahui kebenaran tidak memerdekakan kamu. Ada amin? Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita duduk diam. Dan ketika kamu duduk makan, kamu akan diberkati. Sesimpel itu orang percaya. Duduk diam diberkati. Sama seperti apa yang ada di Team of the Year JKI Puri Marina, yaitu Sabat Salam, bahwa kita selalu mengalami sabat sepanjang masa.
Ingat bahwa 6 hari Tuhan melakukan pekerjaan penciptaan. Setiap harinya disebut jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Hari kedua juga begitu, petang pagi hari kedua, petang pagi hari ketiga, petang pagi hari keempat, petang pagi hari kelima, petang pagi hari keenam. Hari ketujuh saudara tidak akan menemukan terjadi penggantian hari. Karena Tuhan mau bahwa hari Sabat adalah a day with no end, sebuah hari tanpa akhir. Jadi kalau kamu sabat sama Tuhan, artinya kamu akan ngalamin istirahat tanpa akhir. Itu sebabnya konsep Tuhan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mau supaya manusia mengalami sabat tanpa akhir. Tapi akhirnya ketika dia dosa, dia harus berupaya dengan semak duri dan akhirnya mengecewakan juga hasilnya. Tapi hari ini Tuhan mau kembalikan, kamu duduk, kamu dengar semua klausal yang menjadi hakmu dalam Tuhan. Pulang dari tempat ini, klaim bahwa ternyata saya begitu kaya ya, saya lupa bahwa saya adalah orang paling kaya di dunia karena papa saya adalah orang yang paling kaya di jagat semesta dimanapun di kolong alam semesta ini. Kita lihat dari ayat yang pertama yang kita akan bagikan, Lukas 10, 38, 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ya kan? Tetapi hanya satu yang perlu, ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita kebiasaan orang bahwa kalau orang diam, duduk, nggak ngapa-ngapain, wah kita kalau bisa ambil nyawanya, karena manusia pemalas harus dilenyapkan dari dunia ini. Tapi dalam Tuhan, ketika dia duduk, dia mendengarkan firman Tuhan, dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada di sini nama Marta? Puji Tuhan nggak ada. Marta artinya pemberontak. Tapi mama saya juga namanya Marta ya. Tapi puji Tuhan dia bukan pemberontak. Ya, hari ini kita lihat bahwa dia duduk diam dan dia memilih bagian yang tidak dapat diambil daripadanya. Apa itu? Kita lanjut ke ayat berikutnya. Kita lihat ya. Di sini menceritakan tentang Rut dan Boas. Saudara kenal Rut dan Boas? Oke, ini bukan tentang tetangga saudara, tapi ini Rut dan Boas di zaman Israel waktu itu. Lihat baik-baik, di dalam Alkitab kita akan menemukan bahwa orang hanya duduk makan, mereka diberkati. Ya, kita mulai dari Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, ingat baik-baik, ketika sudah waktu makan. Nanti di ini saya akan menjelaskan apa arti waktu makan. Waktu makan ini terjemahannya adalah Alfa dan Omega. Jadi Kristus memberikan dirinya sebagai waktu makan atau kairos Tuhan, waktu Tuhan. Ya, kita nanti akan belajar itu lain waktu. Berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan apa? Ada sisanya, ya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintah kepada pengerja-pengerja dari antara berkas-berkas itu, ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Kemudian bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan celah itu untuk dia, untuk meninggalkan supaya dipungut, janganlah berlaku kasar kepada dia. Kita lihat di sini, saudara harus perhatikan baik-baik bahwa dalam perspektif kasih karunia, ketika saudara mengangkat roti dan anggur, saudara memberitakan kematian Tuhan. Saya ulang, ya karena Tuhan bilang gini, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ya kan? Jadi saudara ketika menerima tubuh dan darah Kristus, saudara sedang memberitakan kematian Tuhan. Tapi kalau saudara mengembalikan hasil pekerjaan saudara kepada Tuhan, saya nggak tahu ya karena saya juga belum berbicara dengan Pak Vincent atau teman-teman di sini. Ini tidak menyangkut perpuluhan, saya lagi tidak nodong saudara. Tapi saya pengen sampaikan kabar baik bahwa kalau saudara tidak mengerti jangan memberikan.
Karena kalau saudara memberi tanpa mengerti, saudara tidak tahu benefitnya. Saya ulang ya, ketika saudara menerima tubuh dan darah Kristus, saudara memberitakan kematian Tuhan. Tapi kalau saudara mengembalikan perpuluhan, walaupun ada perdebatan perpuluhan ada apa enggak, tapi saya pengen kasih tahu bahwa ketika saudara mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara membuktikan atau mengabarkan bahwa Yesus hidup di dalam saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan. Di dalam kitab Imamat dan lain sebagainya, ketika orang menanam, ya, biasa nanam apa saja, biasanya bukan yang pertama ditanam, tapi kadang-kadang mungkin karena dia pas di posisi bagus sehingga dia menghasilkan seperti bulir padi itu ada yang numbuh lebih dulu, padahal belum musimnya. Istilahnya udah curi start duluan gitu, ya kan? Nah, itu yang biasa diambil oleh imam, itu yang disebut sebagai persembahan buah sulung, baik dari gandum dan jelai. Nanti dipungut sama seseorang yang memiliki ladang itu, dia bawa ke imam. Imam akan mengunjukkan berkas itu kepada Tuhan, dan ketika dia mengunjukkan berkas itu pada Tuhan, dia mendeklarasikan satu hal begini, bahwa Tuhan, ini adalah buah sulung dari hasil pertama yang dihasilkan oleh petani misalnya, dan saya percaya bahwa ketika ini dipersembahkan sama Tuhan, ini mau membuktikan bahwa Tuhan yang akan menjaga keamanan hasil panen dan juga pemilik panennya, dan juga akan melipat gandakan yang namanya hasil dari sisa yang belum dituai atau bahkan belum tumbuh dari kerusakan, belalang, pelompat, pengerap, pelahap dan lain sebagainya. Sampai sini saudara ikuti? Nah, ingat baik-baik bahwa kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus dikatakan sebagai buah sulung, artinya yang hidup pertama kali dari antara semua yang belum dibangkitkan. Sampai sini saudara mengerti? Karena Yesus sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tapi kita nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, ya. Jadi artinya bahwa karena Yesus hidup, maka dia yang sudah hidup lebih dulu sebagai yang sulung itu akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan kita. Sampai saudara mengerti? Jadi itu ketika saudara mengangkat perjamuan kudus, saudara memberitakan kematian Tuhan, dan ketika saudara mengembalikan sesuatu untuk pekerjaan pelebaran pelayanan Tuhan, saudara membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan saudara, dan saudara tidak akan pernah kekurangan karena Yesus yang akan mengantisipasi keamananmu dari sakit penyakit, dari belalang, pelahap, pelompat, dari penyakit yang membuat kamu punya tabungan hilang habis, ya, dan yang membuat kamu akan menghasilkan berlipat kali ganda. Sampai sini mengerti? Oke, kita kembali ke ayat ini. Jadi ketika Boas mengunjukkan berti gandum, Boas berbicara tentang siapa? Tentang Kristus. Rut berbicara tentang apa? Gereja. Ladang berbicara apa? Tempat penuaian, tempat di mana benih ditabur. Sampai saudara mengerti? Ya. Biasanya imam menerima berkas dari jemaat atau umat baru ditunjukkan kepada Tuhan. Tapi di sini saudara akan melihat sebaliknya. Justru Boas yang mengunjukkan berti gandum kepada Rut. Boas menggambarkan tentang siapa? Tentang Yesus. Rut tentang siapa? Tentang gereja. Jadi Boas sementara berbicara kepada Rut bahwa dengan mengunjukkan berti gandum, kebiasaan orang Yahudi artinya apa? Saya akan menanggung semua keamananmu dan akan menanggung semua keperluanmu hari demi hari sampai aku mati. Sampai saudara ngerti? Jadi ketika Boas mengatakan itu, Boas sedang mendeklarasikan sesuatu yang akan terjadi kemudian ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, yang pertama kali. Di sini dia bilang apa? Di Matius 26 ayat 26 sampai 27. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, ya karena ini cawan perjanjian baru,
yang ditumpahkan bagiku untuk penebusan dosa, bukan cuma hanya murid-muridnya, tapi banyak orang. Artinya, Yesus sementara mendeklarasikan apa yang sama seperti Boas katakan. Sejak dia mengunjukkan bertih gandum, tubuhnya, roti, biasanya terbuat dari gandum, darahnya. Dia menjamin keselamatanmu, menjamin kamu aman, dan menjamin kamu akan berbuah dan menghasilkan sesuatu yang tidak akan pernah dirusakkan oleh apapun. Nah, ini berkat yang harus kita miliki, yang kita harus lihat. Di saat apa? Duduk makan. Kalau saya boleh kasih istilah, inilah the power of duduk makan. Nah, kekuatan atau kuasa saat kamu duduk dan kamu makan. Ada amin? Kita lihat lagi kembali di sini. Jadi ketika kemudian Rut cuma hanya duduk dan makan, dia dijamin apa itu? Keamanan. Dan dia dijamin bahwa dia akan mengalami yang namanya pelipat gandaan. Bukan tentang saudara berusaha keluar mencari segala sesuatu. Karena Rut mengalami sesuatu yang juga dilakukan oleh Maria tadi. One thing is needful. Satu hal yang perlu. Bukan ngapa-ngapain saking sibuk, tapi prioritaskan duduk dengan firman Tuhan. Ketika kamu cuma duduk, kamu dengar firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Kamu bahkan menerima berkat yang tidak pernah kamu duga. Saya sudah ngalamin ini, ya. Hanya duduk, ya, dengar firman Tuhan, bertahun-tahun hidup di dalam anugerah Tuhan. Bahkan sebelum saya menjadi seorang pendeta, ya, atau menjadi seorang pelayan yang mungkin sudah dikenal orang tidak kenal saya pun damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan, ya, selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan saya. Itu sebabnya lihat ketika dia makan, apa dia bilang gitu? Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan apa? Ada sisanya. Ada sisanya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia makan, dia memiliki apa? Kekuatan. Kemudian setelah ia bangun, ia untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerja dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bapak Ibu bayangkan, habis dia makan, dia menjadi kuat, kemudian dia menuai segala sesuatu yang tidak dia tanam. Apa Rut investasi pernah dia tanam di situ? Enggak pernah. Dia cuma apa? Duduk, dengar, dia makan. Apa yang terjadi? Kemudian dia menuai segala sesuatu yang bahkan dia tidak pernah tanam. Hari ini saudara datang, investasikan waktu sama Tuhan seperti Maria. Duduk, dengar, makan firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, saudara akan mengalami terobosan. Saudara bahkan akan menuai segala sesuatu yang bahkan saudara tidak pernah tanam. Saudara akan heran, tiba-tiba kok ada yang transfer ya gitu. Dan bukan cuma sekali, kalau sekali kebetulan, seringan. Bahkan ada proyek-proyek yang orang mau kasih ke saudara, proyeknya belum datang, biasanya harus pengajuan dan lain sebagainya, nanti uangnya cairnya 10 abad kemudian saudara sudah tidak ada di dunia ini, ya kan? Tetapi bahkan dia bilang gini, saya takut nanti uang saya habis, nanti dipakai, mendingan saya transfer lebih dulu aja ke kamu buat jadiin modal. Nah, segala sesuatu bisa sangat mungkin terjadi. Hanya karena apa? The power of duduk makan. Hanya duduk makan, kamu menuai apa yang tidak kamu tanam. Nah, ini bukan karangan saya, ini apa yang kejadian dalam Alkitab. Tujuan Alkitab ditulis supaya kita belajar bahwa hari ini segala sesuatu yang difirmankan Tuhan terjadi pada Rut. Karena Rut menggambarkan gereja, terjadi juga di dalam kehidupan kita orang percaya. Ada amin? Hanya duduk makan. Dan apa yang terjadi ketika dia menuai? Bayangkan di situ dia bilang apa? Dari berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Saudara menuai segala yang saudara tidak tanam. Tidak ada satu manusia atau iblis pun yang dapat mengganggu saudara. Bayangkan, gereja tidak boleh diganggu, jemaat tidak boleh diganggu. Kita lihat hari ini banyak pendeta mengatakan kutuk dari mimbar kepada jemaat. Jemaat, kamu kayak iblis semua. Lah, gimana caranya? Kalau kamu masih berdosa, hukuman neraka akan datang kepada kamu. Dibentak-bentaklah jemaat. Padahal kita bilang gini, janganlah ia diganggu. Dia udah datang loh, investasi waktu, dengar firman Tuhan. Lah, Boas bilang apa? Boas menggambarkan siapa? Kristus. Bahwa gereja tidak boleh diganggu. Ketika dia makan, dia kenyang, dia menuai apapun yang tidak dia tanam, dia juga tidak boleh diganggu. Bahkan di ayat yang kita sudah baca, jangan berlaku kasar terhadap dia.
Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu hidup di bawah anugerah Tuhan, gereja kasih karunia. Kenapa gereja banyak hari ini kosong? Karena ada penghakiman. Semua orang pernah buat kesalahan, buat dosa, benar? Kalau pendetanya bilang gini, saudara ingat baik-baik ya, saya catat nih ya, bahasa saya. Kalau saudara masih berbuat dosa, angkat kaki dari gereja, karena Tuhan akan murka sama saudara, ya jangan pernah injak gereja lagi. Semua orang tahu pernah buat kesalahan. Ya akhirnya gereja kosong, gara-gara sudah dapat ancaman kan. Tapi kalau hari ini saudara dengar kabar baik bahwa meskipun dosamu semerah kermisi, ya akan diputihkan seputih salju. Ini kabar baik, pengharapan. Loh, saudara tanpa saya bilang, saudara juga tahu dosa dan keburukan masing-masing kan. Datang ke gereja untuk mengalami kelepasan, tapi ditindas dikasih beban. Mau lari kemana lagi? Ya udah lari ke teman-teman yang sama dosanya, yang mirip kan. Akhirnya karena kecewa, saudara tidak mau lagi datang ke gereja. Begitu ada tawaran sembako, saudara lebih pilih bahwa kayaknya ini lebih baik sedikit. Gak apa-apa lah, gitu daripada tidak sama sekali. Coba bayangkan, ada kisah sedikit ya. Saudara bisa tahan kan, Pastor Vincent bilang saya boleh khotbah sampai sore gitu. Ya, karena saudara diberikan kuasa untuk duduk makan. Ya, nanti saudara lupa begitu karena excited lupa makan. Tuhan Yesus tuh saking hebatnya dia melayani karena excited, dia lupa makan sampai orang bilang bahwa jangan-jangan nih anak muda pakai kuasa Beelzebul kali ya. Gitu. Masa menyembuhkan orang sakit kesana kemari, nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu makan. Lama-lama Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang dan kita makan. Karena dia juga sampai lupa makan. Lihat di situ apa yang terjadi. Ketika kita melihat ini, kita harus lihat bahwa akhirnya apa? Jemaat banyak orang yang nggak berani datang injak kaki ke gereja. Saya pengen kasih tahu bahwa di dalam perspektif kasih karunia, semua dosa sudah diampuni. Ada amin. Hanya satu dosa yang masih ditinggalkan sebagai dosa. Apa itu? Ketidakpercayaan. Ya kalau dia tidak percaya berarti dia tidak percaya Yesus dan penebusannya, berarti dia disebut orang berdosa. Dan semua dosa yang dilakukan diperhitungkan lagi dalam dia. Tapi kalau dia orang percaya, tidak mungkin dia tidak percaya. Itu sebabnya dia bilang orang percaya tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena dia percaya, berarti tidak ada lagi dosa yang dia perbuat. Dosa itu hanya dipandang sebagai tidak tepat sasaran, miss the mark. Karena untuk keselamatan, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tetapi untuk supaya kita hidup di dunia ini, ya kita mendapat reward, ya hadiah, maka kita perlu berbuat baik, bukan karena supaya dapat hadiah, tapi kita berbuat baik karena ucapan syukur. Karena kita sudah menerima segala sesuatu yang baik. Ada amin? Sehingga kita berbuat baik itu bukan untuk supaya dapat sesuatu, tapi karena kita sudah berkelebihan, berkecukupan segala sesuatu. Karena gini, teori sosiologi manusia membutuhkan manusia lainnya, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sekarang saudara orang kaya banget, tiba-tiba saudara ingin berbuat baik supaya masuk surga. Ternyata tidak ada orang jahat, tidak ada orang miskin yang saudara bisa bantu supaya dapat poin, dapat masuk surga. Gimana caranya saudara masuk surga dengan perbuatan baik saudara? Semua orang sudah baik semua, tidak ada orang yang miskin. Perbuatan baik saudara mau dijadiin apa? Jadi sampah. Saudara nggak bisa masuk surga. Masuk surga kan harus berbuat baik kan? Harus ada orang miskin yang kita bisa kasih uang atau tolong dia. Nah, dihitung satu. Ada orang jahat kita bantu dia. Ternyata tidak ada orang miskin, tidak ada orang jahat. Nah, upaya saudara perbuatan baik menyelamatkan saudara? Nggak ada. Makanya perbuatan baik itu karena ucapan syukur. Bukannya tidak penting, harus. Ketika orang sudah menerima kasih karunia supaya apa? Ketika orang melihat, mereka bilang, sungguh mereka ini adalah anak-anak yang paling dikasih Tuhan. Ada amin? Lihat di sini, jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi walaupun jemaat bisa salah, tapi kita harus menegur dengan kasih karena Yesus memenangkan kita dengan kasih Tuhan, bukan dengan penghakiman, dengan penghukuman. Benar enggak? Jadi kalau saudara berbuat salah, ya, maka saudara harus ingat, kita enggak boleh dosa. Karena kalau kita dosa, bukan Tuhan yang tidak tahan. Karena banyak pendeta bilang gini, kalau saudara berbuat dosa, Tuhan tidak tahan. Tuhan akan keluar dari kamu dan tinggalkan kamu. Pernah sering dengar begitu kan? Sebenarnya bukan Tuhan tidak tahan, kamu yang tidak tahan. Coba marah-marah, habis marah-marah ngomel, disuruh pimpin doa. Dia aja lah gitu.
Benar nggak? Ya ini ngaku apa enggak sih jadi malu-malu gitu. Jadi bukan Tuhan yang tidak tahan, kita yang tidak tahan. Lama-lama kita mulai menghindari, jangan seringan marah-marah, ketahuan, suka nipu, suka ini, nggak usah ke gereja. Akhirnya menjauh, bukan Tuhan yang jauh, kita yang memilih jauh. Jadi ketika kita berusaha untuk supaya tepat sasaran seperti seorang pemanah, maka apa? Kita harus memanah dan melatih diri kita sedemikian rupa supaya kita memanah dengan tujuan yang tepat. Ya kan? Jadi karena Alkitab bilang bahwa kalau kamu bertinju, ya kata Paulus, bertinjulah sedemikian. Berlarilah sedemikian supaya kita memperoleh hadiah. Bukan hadiah keselamatan, tapi upah untuk kehidupan kita sekarang dan akan datang. Coba kalau saudara ikut perlombaan manah misalnya ya. Perlombaan manah. Hadiah untuk pemenang dapat 1 miliar, tapi yang kalah akan dibunuh, dipancung, dihukum mati. Saudara mau ikut perlombaan kayak gitu? Kan enggak. Cuma yang kalah enggak dapat hadiah. Tapi dia tetap selamat. Tapi dia enggak dapat hadiah. Nanti lain waktu kita bahas. Jadi hari ini ketika Alkitab bilang jangan berlaku kasar kepada kita, maka gereja hanya memberi makan. Apa yang terjadi ketika kita memberi makan? Alkitab bilang dalam Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala ia mengembalakan. Bahasa Ibraninya itu ra'ah. Ra'ah itu artinya memberi makan, ya, kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan apa? Hati-hati, nggak dibentak-bentak. Saudara masih berdosa, ya, keluar dari sini. Atau jangan pernah saya lihat muka lagi saudara, dimanapun, di jalan, di lorong, dimanapun. Wah hebat juga nih pendeta, bisa nikung di mana jemaat ada. Nah akhirnya apa? Jemaat ditindas, takut dia. Pada Alkitab bilang apa? Gembala memberi makan. Jadi saudara pastikan bahwa saudara bertumbuh di gereja yang benar seperti di tempat ini. Karena di tempat ini saudara hanya akan diberi makan. Diberi makan ketika saudara sadar akan kebenaran saudara, dengan sendirinya saudara tidak akan lagi mau sama seperti saudara yang dahulu. Ada amin? Kebenaran yang memerdekakan kita. Dituntun dengan hati-hati. Nah banyak orang selalu berkata, bahwa ketika melihat ayat ini, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang selalu menggambarkan bahwa tongkat yang dipakai oleh gembala itu adalah tongkat yang dipakai untuk memukul domba kalau dombanya nakal. Apakah benar demikian? Ayat tadi tidak begitu. Bahkan dari ayat ini kalau kita lihat sebelumnya, gembala itu membawa domba dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Inggris juga kita bisa temukan, bahwa dia menggendong di dadanya. Berbicara tentang apa? Dekat banget dengan hatinya gembala. Supaya hari ini kita tahu bahwa kita bisa rasakan detak jantungnya, tentang napasnya. Jadi kita mengalami energinya Allah, nefesnya Allah. Ya kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan mama kita dan kita menyusui dari dia dari kiri dan kanan. Artinya kita merasakan kehidupannya, detak jantungnya, napasnya. Itu sebabnya kita menghormati orang tua dan sayang kepada dia. Karena dia adalah gambaran Allah di muka bumi. Supaya itu sama. Seperti mama kita sayang sama kita, gendong kita di dadanya. Demikian juga gembala menggendong kita di dadanya supaya kita tahu tentang kasih sayang Tuhan. Ada amin? Jadi bukan penghukuman, ya. Di sini dibilang apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada berbicara tentang suatu senjata sebagai pentung untuk memukul. Gada ini terbuat dari akar pohon yang kuat, ya. Jadi gada ini sebagai alat penangkis sekaligus alat pemukul. Dan kemudian tongkat itu bukan untuk memukul domba, tapi untuk memukul serigala. Di sini saudara ngerti? Jadi alih-alih tongkat itu dipakai untuk memukul jemaat, justru tongkat itu yang pukul gembala yang suka mukul-mukul jemaat. Enggak, mungkin itu di lain hal nanti kita akan bicarakan ya. Jadi kalau gada itu terbuat dari akar, berarti gada berbicara tentang apa? Perjanjian kasih karunia.
bahwa sekalipun bukit-bukit beranjak, gunung-gunung bergoncang, bukit-bukit bergoncang, bukit-bukit beranjak, ya kan? Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Dan tongkat berbicara tentang salib Kristus. Artinya apa? Sudah selesai. It is finished. Kamu gak perlu takut. Karena zaman dulu sebelum Yesus ada, setiap orang yang mati itu dia harus melewati yang namanya lembah bayang maut. Jadi kehidupan menuju sorga itu pada kepercayaan pada umumnya sama. Yaitu dia hidup di dunia yang sekarang, begitu mati dia tidak langsung di sorga atau neraka. Dia harus melewati lagi sebuah perjalanan hidup menuju ke sorga atau neraka. Itu perjalanan lebih sulit. Nah, itu yang dikatakan Daud, melewati lembah bayang maut, dia tidak takut bahaya karena perjanjian kasih karunia beserta dia dan salib Kristus, tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib yang memastikan bahwa dia akan tetap aman. Bahkan dia bilang apa? Ia tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu the shadow of the death. Artinya apa? Lembah bayang maut itu bayangan kematian. Anjing sama bayangan anjing gak bisa gigit kita. Mungkin bikin takut, tapi gak bisa gigit kita. Hari ini jangan takut terhadap bayangan kematian. Kematiannya sudah diselesaikan Kristus, bayangan kematiannya masih menghantui orang percaya. Tapi sebagaimana bayangan anjing gak bisa gigit kita, demikian pun bayangan kematian gak bisa gigit kita. Karena apa? Karena maut sudah di belakang kita. Ada amin? Hari ini kita lihat lagi. Di sini kita akan temukan bahwa banyak hal yang terjadi ketika duduk makan. Jadi hari ini bicara tentang apa? The power of duduk makan. Kuasa untuk apa? Duduk makan. Lihat nih, ketika orang Israel sebelum keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Begitu tulah 10 selesai, mereka apakah lari pergi tanpa makan? Tidak. Tuhan Yesus suruh potong domba Paskah, sembelih, makan bersama keluarganya. Makanya tadi saya ngobrol sama Pak Vincent, apakah di sini anak-anak boleh perjamuan kudus? Katanya boleh. Salah satu yang kami yakini bahwa perjamuan kudus boleh untuk anak-anak adalah salah satunya di ayat ini. Domba Paskah diutamakan kepada anak-anak supaya tidak binasa, terutama anak sulung. Itu sebabnya kalau banyak gereja yang tidak memberikan anak-anaknya perjamuan kudus, berarti kan di ayat ini dia bilang apa? Yang ngelola orang tua apa anak-anak? Ya orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya, anak-anaknya belum paham, yang memberikan orang tuanya, kasih pemahaman. Kalau anak kecil bayi suruh sembelih domba, ya seruduk matilah dia. Ya kan? Jadi yang ngelola siapa? Orang tuanya. Memberikan kepada anaknya, memberikan pengajaran kepada anak-anak, supaya anak-anak mengerti. Tunas kecil dari ranting, itu butuh supply dari pokok. Jadi kalau anak-anak kita nggak menerima tubuh dan darah Kristus, berarti dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Itu sebabnya hari ini dia bilang apa? Ketika orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu untuk menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Kenapa? Setelah mereka duduk makan Paskah, korban Paskah. Habis mereka makan, mereka didesak untuk pergi. Jadi kalau hari ini saudara punya penyakit kebiasaan buruk yang sudah merasuk saudara bertahun-tahun, saudara duduk makan dengar firman Tuhan, maka saudara gak akan paksa dan usir-usir dia pergi. Dia yang paksa saudara yang pergi dari kehidupan yang tidak benar itu. Lihat dibilang apa? Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab apa? Kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka, demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Hanya gara-gara apa? Mereka berperang sama orang Mesir? Enggak. Sekali lagi, the power of duduk makan. Hanya duduk, makan, mendengar firman Tuhan. Kemudian kalau tadi Rut menuai, ini merampasi. Saudara bisa bayangkan enggak? Emas, perak, baju yang indah-indah menjadi hak mereka. Habis itu apa? Kita lihat selanjutnya. Mereka dijanjikan masuk ke tanah perjanjian.
ke rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Hanya karena apa? Duduk makan. Saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara nggak punya rumah, saudara nggak punya tabungan, saudara nggak punya uang, saudara nggak punya sesuatu dalam hidup ini. Ketika saudara mendengar firman yang logos, yang pengetahuan, dia akan jadi rema dalam kehidupan saudara. Dan saudara ketika sudah duduk, dia makan, saudara menuai segala sesuatu yang saudara tidak tanam, saudara akan tinggal di rumah-rumah terbaik yang tidak saudara bangun, saudara akan makan segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan tanpa saudara berusaha untuk mendapatkannya. Kasih kemuliaan dulu bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hak saudara dalam Tuhan. Ayo semangat. Ya, jadi duduk maka dengar. Itu sebabnya tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, di bawah firman kasih karunia. Karena disitulah terkandung apa? Ketersediaan. Dari segala sesuatu yang masih kosong dunia ini, hanya ada gelap gulita. Ketika firman itu diucapkan, maka segala sesuatunya jadi. Nah hari ini apa yang saudara tidak lihat, saudara tidak dengar, tidak timbul dalam hati. Ketika saudara berkata, itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang dikasihinya. Saya rindu dengar bahwa sejak hari ini gereja ini akan dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian kasih karunia, di mana yang paling sering duduk makan, yang memberikan prioritas, one thing is needful, yaitu sesuatu yang tidak akan dapat diambil daripadamu. Duduk, diam, dengar firman Tuhan, dan kamu akan lihat terobosan terjadi di setiap bagian sudut hidupmu yang bahkan saudara tidak pernah harap-harap lagi. Hanya apa? Duduk makan. Cuma duduk makan loh. Siapa yang ini coba? Nggak mau coba. Saudara ingat siapa tuh? Mephiboset. Mephiboset itu cucunya Saul, ya kan? Ketika Daud disuruh Tuhan untuk menumpas habis semua keturunan-keturunannya Saul, ternyata masih ada sisa Mephiboset. Dia pincang kakinya dua-duanya. Tapi Tuhan mengingatkan Daud terhadap Mephiboset, dan apa? Ketika Daud membawa Mephiboset ke rumahnya, diajak dia makan seperjamuan dengan dia, lalu Daud bilang apa? Akan ku kembalikan segala milik nenek moyangmu. Wow, hanya duduk makan loh saudara. Saudara duduk hari Minggu, makan, saudara dapat banyak gitu. Bahkan apa yang saudara bisa pungut sama seperti Ruth, dan boleh datang nih hari. Saudara nggak nanam apa yang saudara pungut. Dan ini bukan cuma hanya kabar penghibur supaya saudara pulang lupa dukamu, enggak. Ini janji yang hari ini bisa termanifestasikan dalam hidup kita. Kalau itu cuma cerita dongeng, Alkitab nggak akan mungkin dipenuhi sama kisah itu. Karena Tuhan mau supaya hal ini kita juga mengalami hal yang sama. Karena Tuhan telah menunjukkan dirinya sebagai berti gandum, buah sulung. Hari ini saudara dengar firman buah sulung. Firman Kristus Yesus yang mengantisipasi kamu dari kerusakan, dari penyakit dan penderitaan, dan membuat kamu berlipat ganda dalam segala sesuatu yang baik sehingga kamu kekurangan dan kemudian bisa jadi berkat buat orang lain. Ada amin? Kita lihat apa yang terjadi. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 6. Ketika kamu dengar firman Tuhan, firman itu menyucikan kamu. Ketika kita tahu bahwa firman itu sudah menyucikan kita, betapa sucinya kita sehingga hari ini oleh firman itu Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita, maka terang kita bercahaya. Alkitab bilang apa? Bangkitlah menjadi teranglah sebab keterangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pernah tahu kan kisah Salomo seperti apa? Dia tidak menjara orang-orang dengan peperangan, tapi dengan hikmat Tuhan, terang Tuhan yang ada pada dia. Mereka yang datang pengen dengar apa yang dimiliki Salomo. Hari ini ketika saudara duduk dengar, saudara menjadi orang lebih pandai, lebih cerdas. Saya juga bilang sama anak-anak saya bahwa dasar dari pengetahuan itu takut akan Tuhan, worship. Dan ingat, Tuhan itu adalah logos. Logos itu apa? Pengetahuan. Yesus itu logos, firman. Firman itu apa? Logos, pengetahuan. Jadi kalau kamu memiliki Yesus, kamu memiliki pengetahuan, itu sebabnya kalau saya sekolah, saya selalu dapat nilai terbaik, A plus dan lulus terbaik, hanya gara-gara kalau saat ujian saya justru lebih memilih baca Alkitab. Kenapa? Karena firman itu pengetahuan.
Firman itu pengetahuan. Berarti apa? Yesus akan memberikan pengetahuan. Dan itu yang terjadi sama Salomo kan. Angkatlah kamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Lihat, ini yang terbaiknya dari part ayat ini. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Ya iyalah, masuk rumah yang bagus yang gak pernah kamu bangun. Minum dari sumur yang kamu gak pernah gali. Kamu budak 400 tahun, 430 tahun di Mesir. Mimpi kali ya. Tapi kehidupan dipulihkan sama seperti mimpi. Ya, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Katakan amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bukan kamu yang bersusah payah keluar negeri, nyeberang lautan untuk cari harta. Tapi harta yang susah payah nyeberang lautan untuk cari kamu. Karena kalau kita nilainya lebih daripada uang, uang yang cari kita. Tapi kalau uang nilainya lebih daripada kita, kitalah yang cari uang. Nah, biasanya kalau makin cari, makin bertingkah dan belagu kan, dia muncul, lu cari dia hilang. Tapi hari ini, kalau kita punya nilai Kristus, mengapa? Miliki Yesus, miliki segalanya. Benar enggak? Apa yang terjadi di dalam kehidupan Maria dan Yusuf? Ketika Maria dan Yusuf Yesus belum lahir, mereka itu adalah dua orang miskin biasa, orang Nazaret itu nggak ada sesuatu yang kaya, nggak ada yang baik. Makanya siapa lagi murid Tuhan Yesus yang duduk di bawah pohon, Pak? Lupa jadi namanya. Ketika Filipus bilang ke Nathanael bahwa lihatlah dia udah mendapat kabar baik dari Yesus orang Nazaret, dia bilang gini, emang ada sesuatu yang baik dari Nazaret gitu? Karena Nazaret itu tuh sekarang baru bagus gitu, karena Yesus sudah lahir jadi bagus, tempat wisata gitu. Dulu mereka hanya tinggal di gua-gua dan mereka tuh pekerja serabutan, tukang kayu, tukang batu gitu. Jadi Nazaret itu seperti tempat buruh gitu. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita baca Alkitab, begitu Yesus lahir, dibilang apa? Bahwa mereka pergi ke Bethlehem kan? Kalau film Hollywood digambarkan bahwa Yusuf dan Maria naik keledai. Benar enggak? Jangan salah. Keledai sama unta itu Mustang Ferrari zaman dulu loh. Itu barang milik orang kaya. Gak ada di Alkitab mereka naik itu. Nanti Yesus ketika pergi ke Yerusalem mau disalib, baru dia naik itu barang. Gitu. Ngerti gak? Jadi dia gak itu ya orang Hollywood gambarin bahwa mungkin sekarang naik itu adalah kendaraan orang miskin. Jangan salah. Lihat itu Ayub ketika dia kehilangan semua dan Tuhan ganti. 700 Ferrari diganti, 700 ekor kuda, berapa Mustang ini, kan banyak kan gitu. Coba kalau sekarang berapa tuh nilainya? Benar enggak? Tapi begitu Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria, bahkan jauh sebelum anak itu lahir, orang Majus sudah dipersiapkan Tuhan untuk membawa apa? Emas, mur dan kemenyan. Mereka sudah jalan sebelum Yesus lahir. Kita lihat di sini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas berbicara tentang biaya-biaya keperluan selama hidup, kemenyan untuk waktu kebangkitan, dan mur untuk apa? Kematian, untuk mengurapi jenazah. Jadi semua keperluan Yesus sudah disediakan oleh Tuhan lewat apa? Orang Majus. Caranya apa? Caranya melihat bintang, melihat terang Tuhan yang terbit atasmu. Hari ini kamu duduk makan, Roh Firman membersihkan kamu, Roh Kudus tinggal dalam kamu. Kamu bersinar terang, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Tahu dari mana? Bukan tahu dari Sumedang ya. Tahu dari Alkitab bilang begini. Ya, ketika mereka menghampiri Bethlehem, mampir ke tempat Herodes, kan dia pengen tahu di mana raja itu. Nah, Herodes suruh orang cari tahu. Bagus memang kepo Herodes. Suruh orang cari tahu di mana Mesias atau raja baru itu akan lahir. Mereka selidiki kitab suci dan didapatilah informasi bahwa kata Nabi dia akan lahir di Bethlehem. Benar enggak? Tetapi apa yang terjadi? Namanya Herodes itu raja.
Yang namanya raja banyak penjilatnya pasti. Ya kan, apalagi raja jahat seperti Herodes. Kalau nggak jago jilat, maka matilah dia. Itu sebabnya tidak ada satupun dari orang-orang di antara orang-orang pencari muka Herodes yang harusnya diam-diam ikut itu orang Majus. Benar nggak? Untuk pergi ke Bethlehem di mana Yesus lahir. Pulang dia bisa infoin dong ke Herodes, bos, ternyata dia lahir di sana bos. Jadi lu nggak harus bunuh 2.000 orang anak bayi. Tapi Herodes orangnya mau santai aja, aman aja. Pasti dia tanya, bila mana bintang itu nampak? Jadi orang dalam tafsir-tafsir kuno disebutkan bahwa orang Majus ini udah berjalan 1,5 tahun dituntun oleh bintang itu. Ini bukan tentang 3 raja jomblo. Kalau kita lihat kalender almanak zaman dulu kan ada 3 raja datang mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan gitu. Kalau 3 raja jalan di padang gurun, ya elah bawa barang bagus, dirampok lah Pak. Mereka jalan dengan serombongan karavan, panglima, prajurit, jaga rajanya. Datang mempersembahkan emas, mur, kemenyan kepada Yesus. Bukan datang bawa uang gocap, Maria, sorry perjalanan jauh, 1,5 tahun habis di perjalanan. Ini cuma 50.000 ya, mudah-mudahan cukup buat pampers dan susu buat Yesus. Ya elah. Emas, mur, kemenyan. Waktu dia hidup, mati, bangkit, semua tersedia. Kalau enggak gimana caranya bawa anak kecil lari ke Mesir, kota metropolitan waktu itu, bawa bayi. Kan punya modal. Artinya apa? Ketika Yesus lahir, mereka yang tadi miskin dibuat jadi kaya. Yesus hari ini, saudara dengar firman Yesus, apapun yang terjadi, di bagian manapun yang miskin, bahwa kelakuan, perbuatan, atau kenyataan, hari ini saudara akan mengalami yang namanya perubahan dalam kasih karunia Tuhan. Lihat emas, kemenyan, dan mur. Kita lanjutkan tadi ayat yang tadi. Dibilang apa di sini? Yang tadi di dalam Yesaya, kan saya berhenti sampai ayat 5. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Saudara nggak bayangkan pulang sampai di sini, dari sini pulang sampai rumah, tiba-tiba orang banyak di rumah, saudara pikir, penagih utang nih jangan-jangan. Enggak, ternyata semua orang pengen berkati saudara dengan segala yang dia punya. Mungkin dianggap terlalu berlebihan, tapi saya percaya bahwa mereka yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dia bilang apa? Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa apa? Emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Membawa apa saudara? Murnya mana? Karena saudara tidak perlu mati lagi. Yesus sudah mati bagi saudara. Supaya hari ini saudara hanya menerima yang terbaik. Tadi di sini kan ada ayatnya. Balik, emas, kemenyan, dan mur. Tapi di sini hanya apa? Emas dan kemenyan. Kamu hidup dan kamu bangkit. Maut di mana? Di belakangmu. Kamu tidak perlu dibalsem, diurapi pada saat mati. Kenapa? Kematian bukan bagianmu. Sudah bagian Yesus, bagian orang percaya. Kamu mulia, kamu mulia. Mulia di bumi, emas di bumi. Kamu kemenyan, mulia pada saat rohmu naik. Ketika kamu pada waktunya kembali ke rumah Bapa di sorga. Nah ini kekuatan dari Tuhan. Supaya kita tahu betapa indahnya kabar baik ketika disampaikan. Melepaskan, memberi pengharapan. Ya kan? Supaya gak ada lagi yang merampok damai sejahtera saudara dari Kristus. Coba saudara benar-benar kalau renungkan ayat ini. Kematian bukan bagian saudara. Hanya berkat. Hanya gara-gara duduk, makan. Semua disediakan bagi kita. Dan supaya hari ini kita melihat bahwa apa yang terjadi ketika kita duduk makan, Tuhan tidak memberikan kita kekayaan, ingat. Tapi Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa? Kalau Tuhan bikin kamu kaya, banyak orang kaya yang gak punya kekuatan untuk menikmati kekayaannya. Dia kaya, tapi makannya cuma bubur. Tapi saudara mungkin bisa menikmati itu. Jadi kadang-kadang ada yang kaya, makannya cuma bubur, karyawannya yang makan enak. Dia cuma bisa melihat. Tapi Tuhan tidak memberikan saudara kekayaan. Tapi saudara diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini ada ayatnya, Ulangan 8 ayat 15. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian
yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Firman Tuhan itu adalah firman ya dan amin. Ketika dia berfirman, dia juga yang akan menggenapinya. Hari ini saudara mendengar firman yang ya, berarti saudara harus percaya dia adalah firman yang amin. Ketika saudara berkata amin, saudara terikat sumpah atas janji Tuhan untuk melaksanakannya terjadi dalam hidup saudara. Karena Tuhan tidak pernah harus bersumpah. Dia bukan manusia yang harus bersumpah. Sumpah deh, swear deh, enggak gitu. Sumpah mati, sumpah demi Tuhan gitu. Enggak. Tapi ketika dia sampai bersumpah, artinya dia akan menepati janjinya. Dan ketika saudara mengatakan amin, saudara masuk dalam klausul perjanjian itu. Dan Tuhan harus menggenapi apa yang dikatakan ketika saudara berkata amin. Nah, di sini dia bilang apa? Memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Supaya apa? Kamu bisa memungut sebanyak yang kamu mau. Ya kan? Sama seperti ketika Tuhan Yesus beri makan orang, di mana tadi ya? Sorry. Nah nih, Yohanes 6 ayat 11-12, lihat nih. Kata Yesus, sungguhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah, duduk makan. Ya kan? Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu secukupnya. Coba saudara baca baik-baik, renungkan dan aminkan. Sebanyak yang mereka kehendaki. Bukannya bosnya yang kehendaki. Lu makan 2 doang ya. Yang kebanyakan, gendut ntar. Enggak. Sebanyak yang dia mau. Sebanyak yang saudara mau. Apa yang saudara mau. Saudara butuh, saudara ingin, saudara rindu. Terjadi. Bukan kalau untuk berkat, kuasa sudah diberikan kepadamu. Artinya apa? Bukan Tuhan yang mengatur-ngatur lagi. Sebanyak yang saudara kehendaki. Bilang amin dong. Buat firman Tuhan. Kita lihat tadi kan. Dari mana untuk memperoleh kekuatan? Hanya mendengar kabar baik. Kekuatan Allah hanya kabar baik. Kekuatan Allah itu bukan suruh saudara latih sama seperti latihan tubuh. Enggak. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana cara melatih iman? Makan. Bagaimana cara untuk membuat otot bagus? Makan. Olahraga. Ya kan? Tapi caranya untuk melatih iman apa? Ya makan. Begitu kita makan firman Tuhan, kita makin banyak pengetahuan, kita makin tidak khawatir, kita tidak takut. Pencobaan apapun kita tahu bahwa itu pencobaan-pencobaan biasa. Bukan biasanya kadarnya sedikit, bukan biasa juga dialami oleh orang lain. Sampai sini saudara ngerti? Oke, dikit lagi ya. Di sini dia bilang apa? Ketika Mazmur Daud percaya bahwa dia ditempatkan duduk makan, apa yang terjadi? Ketika dia duduk makan, ini berkat Tuhan terjadi. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Dia duduk makan minum. Lalu ini yang dia dapatkan, hanya the power of duduk makan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Orang kalau punya musuh, makan depan musuh kan gak enak. Tapi kamu bisa makan enak depan musuhmu. Lalu dia bilang apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan sampai ketika kamu pensiun, kamu tidak lagi dikejar sama berkat. Orang mulai takut pause power syndrome. Udah mau pensiun, jangan sampai nanti gak dapat uang. Anak-anak muda yang datang lebih kuat, lebih hebat, yang punya kekuatan, yang bisa membuat semuanya diberkati. Lalu nanti saya bagaimana? Tapi Alkitab bilang, kalau kamu duduk makan, artinya apa? Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kamu cuma duduk, diam, diikuti. Bahkan nanti suatu saat kamu akan lari, bilang tolong dong jangan kejar gue lagi, udah kepenuhan gitu. Nah kira-kira begitu. Ya, dikit lagi ya. Ini yang penting. Sahabat Salom. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bukan tentang saudara malas-malasan tidur ngorok terus gak mau kerja, bukan. Ayat ini mau menggambarkan bahwa saudara tidurkanlah kekhawatiranmu, tidurkan rasa takutmu, tidurkan segala kegilasahan dan juga galau-galaumu. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu apa? Kamu tidur, entah kamu benar-benar tidur atau ketika kamu rest, kamu mendapatkan salom Tuhan. Apa itu salom? Health, prosperity, peace of mind, wholeness, keutuhan, kesehatan,
ya, kemakmuran, apalagi kesempurnaan, keutuhan. Kamu nggak akan sakit, nggak akan dioperasi, nggak akan ngalamin kecelakaan, karena kamu utuh dalam Tuhan. Keluarga kamu juga nggak akan pecah-pecah, kamu utuh dalam Tuhan. Kamu tetap sehat, kamu berlimpah, dan kamu sempurna dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau supaya kita pegang kasih itu. Kenapa? Karena Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Kemudian lihat di sini dia bilang apa? Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari sorga bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara mungkin ngerasa bahwa Tuhan, sudah seumur tua ini dikit lagi saya mati, saya belum melayani Tuhan, saya belum berbuat baik apa-apa sama Tuhan. Tuhan, apakah saya masih Engkau cintai? Ingat, sebagaimana Kristus, kita juga di dalam Dia. Benar? Yesus sudah ada konfirmasi suara dari sorga, berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya kan? Artinya apa? Demikian kita juga dalam Kristus. Yesus belum melakukan satu mujizat pun. Dia belum memulai pelayanan pun. Belum ada yang dia buat untuk Bapaknya. Tapi dia sudah nyaman dengan cinta yang datang dari Tuhan, bahwa dia sudah dicintai. Hari ini mungkin saudara ngerasa bahwa saudara baru bertobat kemarin, belum melakukan pelayanan satu apapun, saudara merasa belum berarti. Jangan mikirin itu dulu. Selama kamu tahu bahwa kamu disayang Tuhan, banyak pekerjaan dan hal baik kamu bisa dapatkan. Kalau ketika kamu puas dengan hal itu, kamu tidak akan kecewa. Kalau kamu puas, kamu disayang Tuhan, orang mau singkirin kamu bagaimana caranya, Tuhan pasti akan kamu lebih tinggi. Kenapa? Karena kamu disayang Tuhan. Karena kekecewaan adalah pintu masuk supaya orang berbuat yang namanya dosa bagi pandangan agama. Ya kan? Biasanya ketika orang kecewa, orang mulai nggak mau lagi. Tapi ketika dia tahu bahwa cinta Tuhan sudah memenuhi dia, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan mencari cinta yang lain. Jadi penuhi kita dengan cinta Kristus supaya tidak berkekurangan. Itu sebabnya kayak misalnya anak-anak, saya sudah bilang sama istri saya, kita selalu katakan kepada anak-anak kita, kamu anak yang baik, papa sayang sama kamu, mama sayang sama kamu anak yang paling disayang sama Tuhan. Supaya dia jangan ngerasa bahwa karena dia tidak dicintai, dia mencari cinta yang lain di luar cinta yang dimiliki oleh keluarganya. Atau cinta yang tidak dipunyai oleh Tuhan. Tapi hari ini ketika kita dicintai, orang gak mau cinta kita, urusan dia. Orang mau buang muka, urusan dia. Orang Tuhan memandangku. Ya kan? Supaya kita tahu bahwa kita ada dalam anugerah. Dan yang terakhir supaya kita sama-sama lihat nanti, terus perkatakan Injil kasih karunia. Saya berusaha pelan-pelan sekali, karena saya termasuk orang yang terlalu high speed ketika di tempat saya. Maka mohon maaf kalau waktunya agak terlalu pelan, harusnya ini pas. Tapi saya mau supaya saudara benar-benar makan dan mengunyah. Jadi kalau makan sambil ngunyah itu lebih baik buat kesehatan. Jadi kalau saudara langsung telan-telan, nanti kemudian akan cepat dibuang. Tapi ini yang terakhir, saya janji ini yang terakhir, karena memang abis ini tidak ada slide lagi. Bahwa ketika saudara duduk makan, saudara harus percaya bahwa saudara akan memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara akan menuai apa yang saudara tidak pernah tanam, masuk tinggal di rumah yang saudara tidak pernah bangun, minum dari sumur yang tidak pernah saudara gali, makan segala buah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah saudara tanam. Ingat, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu dan saudara tidak harus susah payah. Kalaupun pergi ke luar negeri hanya untuk jalan-jalan, benar gak Bu? Jadi bukan untuk atau bisnis tanda tangan, tapi biar mereka yang kejar kita. Ya, itu terjadi. Saya ngomong karena banyak kejadian. Ya, saya nggak harus punya cerita orang lain nanti ini harus cerita tentang Yesus. Karena kalau saudara miliki Yesus, saudara memiliki banyak cerita lain dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara harus fokuskan kepada Yesus seperti yang lagu kita nyanyikan dan pandang Yesus. Cara bertemu Yesus bukan pengen lihat Yesus nanti Yesus datang, halo sayang. Saudara kaget bisa mati mendadak gitu karena orang murid-murid aja lihat Yesus dibilang hantu. Benar enggak? Kalau tengah malam Tuhan Yesus datang muncul di atas pepohonan, akulah Yesus juru selamat. Saudara larilah. Makanya sebaik-baiknya melihat Yesus adalah apa? Melihat Yesus dalam firman-Nya. Di situ ada janji yang meneguhkan, menguatkan kamu punya harapan, kamu punya semangat sehingga hidup kamu tidak sama lagi. Kamu melihat bahwa ada ketersediaan, kamu melihat segala sesuatu ternyata aku begitu kaya dan kamu hanya butuh hikmat supaya apa? Bisa mengelola semua kekayaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan hari ini apa yang terjadi? Ketika mungkin di antara bagian kita ada yang tidak begitu pintar, ada yang lambat banget. Kalau orang bilang otak bebal, ya sama seperti tadi malam kita makan sekoteng, apa itu namanya?
Dongo, apa itu dongo? Semalam ada 3 orang pilih dongo ya. Tadi malam diajak Pak Vincent, ditanya sama pelayannya, jadi ada berapa dongo? Ada 3 dongo. Jadi saya, istri saya sama Bu siapa namanya? Ya Bu Santi ya, Bu Tanti. Ya, ada 3 orang memilih untuk dongo. Tapi itu makanan. Lebih lepas dari itu, kita lihat bahwa apa? Mungkin ada orang yang bebal ketika diajarin. Kalau di gereja, orang selalu bilang apa? Pendeta selalu mengajarkan begini, bahwa kita harus menabur benih di tanah yang subur. Benar? Karena tanah yang subur menghasilkan buah. Betul enggak? Tapi kalau saudara ingat baik-baik perumpamaan tentang penabur benih, saudara harus ingat, di sini kan kita ada di tanah Jawa yang mayoritas semua petani, dan yang namanya menabur benih, benih itu kan beli mahal kan? Benih yang terbaik apalagi? Maka dipastikan bahwa tanahnya digembur dulu, ya. Kemudian setelah siap ditanam, baru ditanam. Tapi di perumpamaan itu penaburnya agak-agak sedeng dikit. Ditaburlah di jalan, ditaburlah di batu, ditaburlah di uri, ditaburlah di tanah yang baik. Penabur kayak gitu, kalau punya sendiri nggak apa-apa. Kalau dia kerja sama orang, habis dia sama bosnya. Lu angkat kaki di sini. Orang bukannya tabur di tanah yang bagus, lu malah lempar di jalanan. Sengaja jatuhin di jalanan, sengaja di bebatuan, sengaja di ilalang. Tapi setelah saya amati dan saya lihat baik-baik, justru itulah kasih karunia Tuhan. Yang mungkin saudara tidak pernah dengar pengajaran seperti ini di gereja manapun. Semua akan berfokus ke tanah yang baik. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa meskipun jatuh di jalanan, meskipun di tanah yang berbatu, dan meskipun di tempat yang berduri, ya kan? Sama saudara punya saudara yang atau saudara yang dulu yang berbatu, saudara yang berduri, saudara yang seperti di jalanan. Tapi kalau saudara baca Markus 4 di ayat paling terakhir, saudara akan menemukan ayat ini dan ini sangat amazed buat saya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Baca sama-sama ayat terakhirnya. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Itu rahasia ilahi. Ketika saudara melihat ada orang yang baik yang mau dengarkan firman Tuhan, kasih, karena itu tanah yang baik. Tapi walaupun dia berbatu dan dia berduri dan dia suka kabur di jalanan, tetap aja taburin benih. Karena kita gak pernah tahu kapan benih itu tumbuh. Ya kan? Itu kasih karunia Tuhan. Begitu saya kemarin waktu lewat, saya merenungkan ini, saya merasa wah luar biasa Tuhan. Selama ini orang hanya fokus kepada hal yang baik. Tapi coba saudara selidiki. Betapa gilanya si penabur itu. Kalau saya jadi bosnya sudah saya pecat dia. Buang-buang benih aja. Tapi sengaja ditabur di jalanan, tabur di bebatuan, di tempat. Artinya apa? Ketika Tuhan bekerja, benih itu di sembarang tempat yang tidak prosper pun Tuhan akan bisa jadi lebih baik. Saudara tahu kan ketika Abraham dan Lot memilih tanah-tanah yang baik. Tapi tanah yang baik itu menjadi Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang sisa yang tidak baik, Tuhan ubahkan membuat Abraham lebih kaya, sangat kaya dan makin kaya. Dan hari ini, dimanapun saudara ditempatkan, Alkitab tidak bilang bahwa kalau saudara bisnis di kota atau di ladang, maka kota dan ladang itu yang memberkati saudara. Tapi diberkatilah engkau, berkat adalah engkau, baik di kota, baik di ladang, di kamu kemanapun, kamu injak tempat itu diberkati. Nah hari ini kita memperoleh kuasa. Ketika saudara duduk makan, saudara akan menerima berkat yang berlimpah. Ada amin? Saudara investasikan waktu. Udah berapa jam nih? Tapi saudara ingat, Tuhan akan mengembalikan. Waktu adalah uang. Itu yang saudara mau bukan? Saudara menginvestasikan waktu, Tuhan akan mengembalikan waktu dalam bentuk uang dalam kehidupan saudara. Ini bukan prosperity gospel. Ini hanya sebagian dalam kasih karunia. Di dalam Salom ada kata health, kesehatan, prosperity, kemakmuran, ada peace of mind, damai sejahtera, ada wholeness, ada kesempurnaan. Ya kan? Ada keutuhan dan segala yang baik. Jadi kalau mengajar tentang ini, bukan mengajar tentang prosperity gospel, itu terlalu kecil. Itu salah satu bagian dari apa yang Kristus punya. Jadi jangan curiga tentang kabar baik, justru kabar baik itu memerdekakan dan menyelamatkan kita yang percaya. Ada amin? Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala.
Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hal yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa karunia-Mu begitu sempurna. Kami hari ini menempatkan diri kami di bawah firman kasih karunia. Kami duduk makan, kami diberkati. Kami makan sampai kenyang. Dan ada sisa, sama seperti masih sisa 12 bakul, menjadi milik murid-muridnya. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu besar buat kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami tidak pernah berkekurangan satupun yang baik. One thing is needful. Kami menempatkan diri di bawah firman kasih karunia. Kami duduk, kami makan, kami diberkati. Kami tidak mau menyibukkan diri seperti Marta yang keluar dengan segala kesibukan. Memang baik buat Tuhan, tapi tidak baik buat dia. Untuk apa segala sesuatu kita coba dan kita ngerasa bahwa kita harus berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ingat, penuhi dirimu dengan cinta Tuhan dulu. Kamu sudah dipuaskan dengan cinta Tuhan, kamu tidak akan perlu yang lain. Kamu tidak perlu penghargaan orang lain. Ketika orang gak menghargai kamu, masa bodoh. Ketika Tuhan sayang kamu, itu lebih daripada segala-galanya. Tuhan sayang sama kita. Itu sebabnya Daud mengatakan bahwa aku rindu berdiam di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Itu sebabnya kita tahu bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kalau kita sudah duduk diam investasikan satu hari di pelataran Tuhan, maka kita akan mengalami 1000 tahun yang bahagia bersama dengan anugerah yang kita bawa pulang. Hari ini saudara harus tanamkan ini dalam kehidupan saudara. Bahwa saudara tidak menginvestasikan waktu yang kosong. Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia hanya menginvestasikan satu nyawanya. Dalam bahasa Ibrani disebut ani afkid. Aku menyerahkan atau aku menginvestasikan. Dan ketika dia bangkit, dia menuai, dia mengambil nyawanya kembali. Dan dia menuai bunga dari hasil investasinya. Selaksa manusia dari zaman ketika penciptaan sampai kekekalan berikutnya. Dituai dia. Artinya hari ini, meskipun saudara menginvestasikan waktu 1-2 jam di tempat Tuhan, Tuhan akan membuat saudara melihat segala sesuatu terjadi lebih baik dan lebih banyak. Itu sebabnya mari sama-sama bersama saya nyanyikan lagu ini. Supaya kita memiliki hati yang ingin mendengar, ingin duduk, makan, menerima anugerah dari Tuhan. Ketika kita duduk makan, kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekuatan. Kita dapat memungut segala sesuatu yang tidak kita tanam. Kita tinggal di rumah-rumah yang tidak kita bangun. Minum dari sumur yang tidak kita gali. Bahkan kita makan dari buah-buahan yang pohonnya tidak kita pernah tanam. Dan bahkan seperti orang-orang Mesir akan memaksa. Misalnya kita ada di dalam satu perbudakan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu yang paksa kita untuk kita pergi meninggalkan mereka. Dan bahkan kita bisa bukan hanya memungut, merampasi segala sesuatu yang memang adalah hak kita. Hal ini ketika tahun-tahunmu sudah hilang, katakan kepada Tuhan, kembalikan. Dan Tuhan akan menggantikan 120 kali lipat. 120% saudara akan mengalaminya. Dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan saudara. Dan saudara akan kagum dan heran. Itu sebabnya katakan bersama, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
Hari ini saudara bukan orang yang sama seperti bagaimana tadi saudara datang. Hari ini saudara memiliki pengetahuan, tidak sama seperti Herodes yang hanya tahu Yesus lahir di mana, tapi tidak mau menghidupi firman di dalam kehidupannya. Saudara bukan hanya memiliki pengetahuan, sama seperti Herodes, tapi saudara harus hidup di dalam kasih karunia itu. Karena orang banyak tahu, oh Yesus, oh kasih karunia, aku tahu, tapi tidak pernah mengalami dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia kurang duduk, kurang makan, makanya dia kurang sehat, dia kurang waras. Tapi hari ini saudara bakal waras, bakal sehat, saudara punya kekuatan untuk menerima dan mengambil semua sebanyak yang saudara mau. Kalau saudara gak punya kekuatan, saudara hanya punya keinginan, tapi saudara gak bisa dapat. Saudara hanya merindu dalam mimpi yang tidak pernah kejadian wujudnya. Tapi hari ini firman itu datang kepadamu di waktu yang tepat. Saya gak tahu apa persoalan hidup saudara. Tapi hari ini saudara memiliki kekuatan. Kekuatan dari firman, buah sulung yang mengantisipasimu dari kerusakan dan yang membuat kamu akan mengalami kelimpahan. Karena dia sudah memberikan tubuhnya, darahnya, inilah tubuhku, ini darahku. Menunjukkan bertih gandum, membuktikan, memberikan rasa aman, jaminan keselamatan yang kekal. Boas sudah mati, tapi Yesus mati. Dia hidup dan dia tidak bisa mati lagi. Boas mungkin hanya menjamin Ruth selama dia hidup. Habis itu selesai, tapi Yesus tidak pernah selesai. Seperti hari ini, ibadah mungkin akan selesai, tapi kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam hidupmu. Berkat Tuhan akan tetap mengejar engkau sampai masa tua. Supaya kita gak usah sibuk-sibuk ngurus anak-anak, sekolahin dia supaya nanti tua dia ngurus kita. Enggak, Tuhan yang sampai masa tuamu dia akan terus menggendong kamu. Tuhanlah yang menjadi asuransimu. Karena banyak orang dia bangun anak-anaknya sedemikian supaya nanti anak-anaknya ketika dia tua tidak mencampakkan dia ke pantai jompo. Karena dia takut. Dia buat anak-anaknya sebagai investasi masa depan. Anak-anak milik Tuhan, bukan milik kita. Biarlah anak-anak dengan kebahagiaannya sendiri. Kamu tanggungan Tuhan. Supaya hari ini kita melihat pertolongan Tuhan. Bukan pada saat kita masih kuat, masih bisa bekerja. Tapi pada saat kita tidak punya apa-apa, kita harus dengar, kamu anak yang paling disayang oleh Tuhan. Kepadamu aku berkenan. Mungkin orang harus berkenan dengan cara, oh kita harus doa puasa 24 jam sehari, 3 hari, 7 hari, 1 bulan, 2 tahun, gak makan, akhirnya mati dalam sia-sia. Tapi justru tanpa saudara berdoa pun Tuhan sudah sayang sama kamu. Jadi ketika kamu berdoa, bukan supaya dapat perkenanan, tapi ucapan syukur bahwa Tuhan sudah sayang. Jadi kamu punya semangat untuk berdoa, datang ke gereja, bukan untuk mendapatkan apa-apa, tapi untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah sediakan. Dan hari ini bukan cuma gereja di tempat ini, tapi jemaatnya juga menjadi jemaat yang dipulihkan dan diberkati. Diperluas wilayahnya, diperbanyak kekuatan dan kekuasaannya, melebar ke kiri dan ke kanan menjadi berkat. Baik dari Pak Vincent, gembala tempat ini bersama Ibu Christine dan semua teman-teman yang melayani di tempat ini. Semuanya akan melunarkan segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Ingat bahwa gereja terkecil di muka bumi adalah keluarga. Di mana ada 2 orang berkumpul, bahasa Portugisnya adalah igreja. Di situ Tuhan ada. Dan kalau gereja adalah punya Tuhan, Tuhan yang menyuplai segala yang dibutuhkan gereja. Suami istri hanya mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada gereja. Dia tidak harus berusaha mencari untuk membangun gereja. Berarti mungkin itu bukan gereja suruhan Tuhan. Tapi kalau gereja diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyuplai apapun yang gereja itu butuhkan. Dan gereja bukan hanya berbicara tentang rumah tempat ibadah, tapi keluarga saudara dan keluarga saya. Apa yang kamu rindukan dan doakan. Ingat, jangan coba cari seperti Marta. Jangan coba berusaha. Lihat seperti Salomo ketika hikmat Tuhan ada padanya. Dia tidak menjajah bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kekayaan. Tapi bangsa-bangsa yang datang menyeberang dan pengen tahu apa yang dimiliki Salomo. Ketika dia bersabda, mereka mempersembahkan mazmur, kemenyan, segala sesuatu. Dia bisa membangun rumah Tuhan, rumah yang sangat indah. Dan Serabi Salomo sangat terkenal waktu itu. Bahkan kekayaan Salomo sampai hari ini orang terkaya di dunia tidak pernah ada yang menyamainya. Dulu Roh Kudus hanya datang dan pergi terutama dalam Salomo. Salomo sudah begitu demikian kayanya.
hari ini Roh Kudus tinggal dalam kamu selama-lamanya. Tapi bagaimanakah kita tidak sadar bahwa kita memiliki segala power yang Allah punya. Hari ini saudara memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil daripadamu, yaitu firman Kristus. Firman yang berkuasa membangun kamu. Bukan membuat kamu bisa seenaknya berbuat dosa, tapi membangun kamu untuk kamu melihat banyak hal yang menjadi rahasia bagi dunia. Rahasia yang ditutupi, disimpan berabad-abad, hari ini disingkapkan kepadamu. Bahwa Yesus sudah mati buatmu dan segala kepunyaan di sorga milikmu. Saudara bukan orang miskin, saudara orang-orang yang kaya dalam Tuhan. Ingat bahwa saudara pulang dan membawa berkat Tuhan, saudara tidak akan pernah sama lagi. Kembali kita nyanyikan lagu ini supaya ini menjadi rema dalam kehidupan saudara. Haleluya. Lebih baik satu hari Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Daripada mari kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita sampai hari ini, sehingga kita semakin rindu untuk duduk diam di dalam pelataran Tuhan, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi bersama-sama dengan penuh percaya kita katakan bersama-sama, menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami semua umat-Mu boleh duduk bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di gereja ini, untuk mendengarkan perkataan-Mu. Dan kami percaya, kami tahu hari ini bahwa ada kuasa ketika kami duduk dan mendengarkan firman-Mu. Dan kuasa itu yang akan memulihkan kami, mengangkat kami, menjadikan kami orang-orang yang paling diberkati di dunia ini, orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Sebab kami menikmati, kami makan apa yang tidak pernah kami tabur, kami menempati rumah-rumah yang tidak pernah kami bangun, kami menuai dari setiap tempat yang tidak pernah kami tabur. Kami percaya dan yakin setiap jemaat di tempat ini menikmati janji firman-Mu, bahwa setiap kekayaan kelimpah dari bangsa-bangsa, dari ujung seberang lautan akan datang menghampiri setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Jimmy yang sudah Tuhan kirim bersama keluarga di tempat ini untuk memberitakan Injil kabar baik buat kami semua. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu bersama keluarga dalam pelayanan di gereja Bethesda bersama dengan teman-teman. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, dan kami percaya Tuhan sudah sediakan tempat untuk mereka memiliki gedung gereja yang permanen, sehingga semakin banyak orang diberkati, semakin banyak gereja diberkati. Terima kasih Tuhan, apa yang Pak Jimmy dan keluarga doakan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan adalah kepenuhan untuk segala yang mereka butuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang semua jemaat yang diberkati Tuhan, kita angkat bersama-sama kedua tangan kita. Kita dengan penuh sukacita menyambut, menerima setiap berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita jauh sebelum kita bisa mengasihi Dia. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan-Mu diberkati. Setiap tempat yang diinjak oleh kaki-Mu diberikan oleh Tuhan menjadi milik-Mu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh hidup-Mu. Semakin banyak orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal pikiran, ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan kita.
memelihara hati, jiwa dan pikiran kita dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal Dia menetap dalam hidup kita, menolong, menyertai, menghibur kita dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sudah sembuh, semua yang percaya hidupnya beruntung dan menjadi berkat, katakan bersama-sama amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, ini anak-anak kita yang luar biasa. Semalam mereka bersama dengan guru-guru pembimbing HKM ya, mengikuti acara pesta anak rohani sekota Semarang dan anak-anak kita memenangkan juara pertama kostum terbaik ya. Mereka datang dengan seragam ya, karena gereja kita ini selain suka makan suka buat kaos Pak Jimmy. Nah, jadi kaosnya dipakai tulisannya I'm Happy Kids. Wah, jadi mungkin ini menarik buat mereka dan mereka juara 1. Ya. Sekali lagi kami jemaat mengucapkan terima kasih buat Pastor Jimmy dan Ibu juga Estelia ya, dan juga 2 orang anak yang ada di Jakarta. Ya, jangan kapok untuk datang ke Semarang, Pak. Ya, kami berharap ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, ya, tapi ini adalah pertemuan pertama yang akan terus berlanjut. Ya. Nanti satu kali kita doakan Gembala senior yaitu Pastor Ivan bisa bersama-sama dengan kita juga melayani tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kami berdoa Pak Jimmy dan Ibu bersama keluarga menikmati semua yang terbaik. Kemudian yang berikutnya kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada ya, selain saudara kita Guntur dan calon istrinya ya, kita kasih tepuk tangan ya. Ya. Ini adalah adiknya Pak Didi ya, dan ya beberapa mungkin nanti bulan Agustus akan tunangan dan Desember akan menikah di gereja IFGF Semarang yang di daerah Jurnatan ya. Nah, saya berdoa, saya minta kalau bisa Mas Guntur minggu pagi kan gak ada kegiatan gereja, gerejanya kan sore, jadi mungkin bisa menolong mendukung pelayanan kita di tempat ini. Iya, sekali lagi terima kasih dan selamat datang buat semua jemaat. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, sekali lagi juga buat yang punya anak kecil yang belum mendaftarkan untuk penyerahan anak minggu depan bisa segera mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Ya, Tuhan memberkati kita. Orang benarkan hidup.